Perkenalkan, nama saya Veronica Unsai, kelas manajemen A2, NIM 1810416666. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah mata kuliah pemasaran yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu ada 7 pertanyaan yang harus saya jawab. Langsung saja, pertanyaan yang pertama yaitu, apa judul dari video di atas? Judul dari video yang saya dengar yaitu berjudul Business is like Hymen. Selanjutnya yang kedua, dalam pertanyaan yang kedua yaitu, siapa pembicara dalam video yang saudara tonton? Pembicara dalam video yang saya tonton yaitu Dr. Sandi Wahyudi. Selanjutnya nomor 3, dalam pertanyaan nomor 3 yaitu, apa yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di atas? Di sini saya menjawab dalam rincian saya, yaitu dalam video di atas ia menjelaskan tentang bahwa konsep bisnis is like hymen, atau bisnis itu sama dengan manusia, karena ada beberapa contoh, yaitu jika manusia punya organ jantung yang berfungsi mengatur aliran darah atau paru-paru untuk mengatur pernafasan, maka sama dengan bisnis yang punya divisi marketing untuk bertugas memasarkan produk, bagian keuangan, dan mengatur cash flow perusahaan, serta bagian HRD untuk tenaga kerjaan. Dan juga menjelaskan beberapa konsep yang dipikirkan oleh pembisnis yang bermula dari fase di mana fase yang pertama yaitu seed atau benih yang dipikirkan apa yang ia pikirkan dalam bisnis di setiap bisnisnya. Yang kedua, start up, di mana ia benar-benar melangkah dan mengambil tindakan dan mulai mengambil tindakan apa yang harus ia lakukan dalam bisnis tersebut. Dalam fase yang ketiga yaitu fase growth, di mana ia mulai menata sistemnya, menata SOP, menata ketenaga kerjaannya, dan mulai memasarkan produknya. Dalam fase nomor 4 yaitu establish, di mana bisnis ini mulai mengalami hasil dari apa yang telah dihasilkan selama ini, dan juga di mana bisnis ini mulai mengenal pasar dan masyarakat dan mulai berkembang. Selanjutnya yang nomor 5, fase expansion, di mana fase ini mengenalkan kita untuk berbisnis tidak hanya satu, melainkan mulai cabang bisnis yang lebih dari satu. Selanjutnya yang nomor 6, fase mature, di mana fase ini sudah mulai matang atau sudah mulai bagus atau stabil, tetapi dalam fase ini ada hambatan, di mana fase ini adanya saingan dari pembisnis lain yang berbisnis produk yang sama. Selanjutnya fase ke-7, exist, di mana fase ini adanya penurunan dan di sini juga akan memikirkan sebuah inovasi, ada kreatif supaya bisnis yang mulai meningkat lagi. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Dalam pertanyaan nomor 4 yaitu, kenapa bisnis dikatakan seperti manusia? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawaban saya, karena kesamaan bisnis dengan manusia itu banyak persamaannya. Contohnya, jika manusia punya organ jantung dan berfungsi mengatur aliran darah atau paru-paru untuk mengatur pernafasan, maka sama dengan bisnis yang punya divisi marketing dan bertugas memasarkan produk, bagian keuangan untuk mengatur cash flow perusahaan, serta bagian HRD untuk ketenaga kerjaan. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, yaitu apa persamaan antara bisnis dengan manusia? Yaitu persamaannya yaitu seperti siklus manusia atau kehidupan manusia, seperti dari bayi yang dilahirkan, dia menjadi kanak-kanak, dia bertumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa sampai lanjut usia. Setiap fase manusia mempunyai tenaga tersendiri, sama pula dengan bisnis yang
kita ketahui ada konsep bisnis atau siklus kehidupan bisnis. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Apa perbedaan antara bisnis dengan manusia? Jawaban saya, perbedaannya yaitu di mana seorang manusia yang yang bekerja di suatu kantor, mereka tidak perlu kaku dan memiliki desain tertentu. Mereka bisa saja duduk di kursi kayu sambil memangku laptop. Sedangkan bisnis selalu ada ruang kerja yang formal dan juga selalu ada barang-barang produksi yang baru. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7, yaitu manfaat apa yang dapat saudara peroleh setelah menonton video atas? Jawaban saya, manfaat saya yang dapat saya ambil yaitu saya dapat mengetahui apa bisnis yang dijelaskan pada video tersebut, seperti adanya persamaan manusia dengan bisnis yang diambil dengan contoh pada jawaban nomor 4, dan juga menjelaskan tentang konsep yang dipikirkan oleh pembisnis seperti seed atau benih atau awal mula berbisnis, startup, yaitu benar-benar melangkah dan tindakan yang ia ambil. Dan juga ada beberapa seperti penjelasan fase-fase markur, ada fase eksis, dan lain sebagainya. Itu jawaban dari saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Semoga pertanyaan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.